Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah revolusi industri di Inggris. Sebelumnya, perkenalkan, saya Latri Hastuti dari SMA Negeri 1 Guntur. Revolusi industri yang terjadi pada abad ke-18 sampai 19 Masehi memberi dampak yang besar bagi dunia dan masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Sebelum saya bahas lebih jauh tentang revolusi industri, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan yang terjadi secara cepat di bidang ekonomi, yaitu berubahnya sistem ekonomi agraris ke sistem ekonomi industri, di mana saat itu mereka mulai menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Revolusi industri mula-mula terjadi di Inggris, lalu menyebar ke Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya ke seluruh dunia. Lalu, bagaimana kondisi Inggris sebelum revolusi industri? Keadaan Inggris pada masa pra-revolusi industri yaitu 1. Pada masa pra-revolusi industri, perekonomian Inggris bersifat agraris. Hal ini menyebabkan struktur sosial masyarakat Inggris bersifat feodalisme, yaitu adanya stratifikasi masyarakat berdasarkan besar kecilnya kepemilikan tanah. Feodalisme yang mengandalkan sektor pertanian biasa disebut dengan latifundia atau sistem pertanian tertutup. Dalam sistem feodal, masyarakat secara umum terbagi menjadi dua, yaitu tuan tanah atau landlord dan petani atau peasant. 2. Cara memproduksi barang masih bercorak konvensional, yaitu mengandalkan tenaga manusia dan tenaga hewan, atau biasa disebut dengan produksi padat karya. 3. Tempat untuk memproduksi barang belum dilakukan di pabrik, melainkan di bengkel kerja atau biasa disebut dengan industri rumahan. Dari kegiatan ini terbentuklah gilda, yaitu perkumpulan dari pengusaha sejenis yang mendapat hak monopoli dan perlindungan usaha dari pemerintah. Tahukah Anda kenapa revolusi industri terjadi pertama kali di Inggris? Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya revolusi industri di Inggris. 1. Situasi politik yang stabil. Adanya Glorious Revolution atau Revolusi Agung mengharuskan raja bersumpah setia kepada Bill of Rights atau Undang-Undang Deklarasi Hak Asasi Manusia, sehingga raja tunduk kepada undang-undang dan hanya menarik pajak berdasarkan persetujuan parlemen. 2. Inggris kaya bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Selain itu, Inggris juga penghasil wol yang penting bagi industri tekstil. 3. Adanya penemuan baru di bidang teknologi dapat mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi. Contohnya, penemuan alat pemintal benang, mesin tenun, mesin uap, dan sebagainya. 4. Kemakmuran Inggris yang terjadi karena majunya pelayaran dan perdagangan memberikan modal yang besar untuk usaha. Selain itu, Inggris juga mempunyai bahan mentah yang cukup karena mempunyai banyak daerah jajahan. 5.
pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru yang disebut dengan hak paten. Hal ini mendorong berkembangnya kegiatan penelitian ilmiah. 6. Arus urbanisasi yang besar akibat revolusi agraria di pedesaan. Jadi, revolusi industri di Inggris mulanya diawali dengan revolusi agraria. Lalu, apa itu revolusi agraria? Revolusi agraria adalah perubahan yang terjadi dalam bidang pertanian atau pertanahan. Ada 2 tahapan dalam revolusi agraria. Revolusi agraria tahap pertama adalah tahapan terjadinya perubahan penggunaan tanah yang semula hanya untuk pertanian berubah menjadi usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan yang terpadu. Revolusi agraria kedua berupa perubahan cara mengerjakan tanah yang semula tradisional digantikan dengan penggunaan mesin-mesin atau mekanisasi. Penemuan yang mendorong lahirnya revolusi industri. Adanya penemuan teknologi baru besar peranannya dalam proses industrialisasi, sebab teknologi baru dapat mempermudah dan mempercepat kerja produksi, melipat gandakan hasil, dan menghemat biaya. Adapun beberapa penemuan tersebut antara lain: 1. Penemuan di bidang industri tekstil. A. Penemuan mesin tenun atau flying shuttle atau kumparan terbang oleh John Kay. B. Penemuan mesin pemintalan yang bernama spinning jenny oleh James Griffiths. C. Penemuan mesin pemintal yang bernama water frame oleh Richard Arkwright. D. Penemuan mesin pemintal bertenaga keledai oleh Samuel Compton. E. Penemuan mesin tenun yang bernama power loom oleh Edmund Cartwright. Dua. Penemuan di bidang transportasi. A. Penemuan mesin uap oleh James Watt. Penemuan mesin uap merupakan inti dari revolusi industri, sehingga James Watt dianggap sebagai bapak revolusi industri pertama. B. Penemuan lokomotif pertama oleh Richard Rutherford. C. Penemuan kapal uap oleh Robert Fulton. D. Penemuan lokomotif uap oleh George Stephenson. Secara garis besar, dampak revolusi industri dibagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif revolusi industri antara lain: 1. Munculnya pabrik-pabrik yang mengakibatkan industri secara besar-besaran. 2. Lahirnya pengusaha kaya baru yang disebut dengan kaum borjuis. 3. Harga barang lebih murah karena proses produksi yang cepat bisa menghemat biaya produksi. 4. Perdagangan dunia semakin maju. Keberadaan orang-orang kelas baru dalam masyarakat Eropa mendorong peningkatan permintaan produksi barang dari masyarakat. Selain itu, kegiatan perdagangan yang semakin ramai di Eropa membuat barang-barang yang beredar di masyarakat juga bertambah. 5.
berkembangnya liberalisme dan kapitalisme. Sesuai dengan prinsip ekonomi liberal, para pemilik pabrik berlomba-lomba memperoleh keuntungan. Keinginan inilah yang melahirkan kapitalisme modern. 6. Peningkatan kualitas hidup. Hidup menjadi lebih dinamis karena manusia bisa menciptakan berbagai barang produksi untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan dampak negatif dari revolusi industri antara lain: 1. Munculnya imperialisme modern, yaitu upaya mencari tanah jajahan dengan tujuan mencari bahan baku industri atau bahan mentah dan untuk mencari tempat pemasaran hasil industrinya. 2. Terjadinya urbanisasi secara besar-besaran yang nantinya melahirkan pemukiman kumuh di kota-kota besar. 3. Tenaga kerja murah. Umumnya mereka adalah petani yang kehilangan mata pencahariannya. Di kota-kota industri ini, mereka menjual tenaganya dengan upah yang rendah. Pemukiman dan kesehatan mereka kurang terjamin, sehingga menimbulkan masalah sosial berupa gerakan-gerakan buruh. 4. Meningkatnya kejahatan. Kesejahteraan yang rendah dan kemiskinan yang dialami para buruh berakibat meningkatnya kejahatan dalam masyarakat. Lalu, apa sih pengaruh revolusi industri bagi Indonesia? Pengaruhnya adalah Indonesia dijadikan sebagai tujuan imperialisme atau penjajahan oleh bangsa Eropa, di mana penjajahan ini telah merubah struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan tentunya, penjajahan tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Demikian penjelasan dari saya tentang materi revolusi industri di Inggris. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.